Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, kita dengarkan, kita pahami ceramah-ceramah beliau, video-video beliau. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu teman-teman. Bagi yang belum ngopi silakan ngopi, bagi yang sudah ngopi ngopi lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapkan kopinya, persiapkan. Mari kita simak video yang satu ini. Saya bicara kepada sholat karena ada kaitannya bahwa waktu-waktu sholat itulah merupakan latihan peningkatan dari nafsu kepada kolbu, kepada ruh, kepada sir. Karena dalam sholat itulah kita membaca doa. Dari waktu sholat itulah teman-teman, jadi wadah-wadah tertentu atau penempatan daripada waktu-waktu tertentu, disitulah salah satu ya teman-teman, salah satu rahasianya di mana peningkatan kita dalam pengetahuan masuk di dalam pengetahuan tawajuh atau penyinaran hati ya teman-teman. Karena syariat, tarekat, marifat dan hakikat pada intinya semuanya itu tidak akan pernah terpisahkan teman-teman. Aslinya tidak pernah akan terpisahkan, aslinya teman-teman. Mari kita lanjutkan. Baca Fatihah dan kita belajar mendengarkan apa yang kita baca, dan lalu hati kita menerjemahkannya ke dalam pikiran kita. Mendengarkan apa yang kita baca dan menerjemahkan apa yang kita baca. Mendengarkan apa yang kita baca dan menerjemahkan apa yang kita baca. Jadi pada saat kita, salah satunya kita sedang sholat teman-teman, bukankah itu salah satu penyinaran hati, salah satu belajar mendengarkan adalah hati nurani. Jadi kalau seandainya kita itu sholat dengan ketulusan, keikhlasan, dan dengan kasih sayang sholatnya, maka siapapun orangnya, khususnya yang beragama Islam khususnya, pasti akan mendengarkan suara hatinya. Nah, disitulah sebenarnya kita melatih diri di dalam sholat 5 waktu, mendengarkan apa yang kita ucapkan, menerjemahkan apa yang kita katakan. Bukan hanya Islam saja teman-teman, orang Islam saja, semuanya. Tapi pada hakikatnya khusus untuk Muslim ya, sebenarnya sholat 5 waktu itu salah satu adalah untuk awal daripada tawajuh, penyenaran hati teman-teman. Kita lanjut ya. Dan kita merasakan kelezatan ketika membaca firman Allah. Dalam keadaan semacam itu, tumakninah merupakan satu bagian yang paling substantif. Tidak melakukan kegiatan apapun dalam keadaan tenang, didukung dengan fisik kita bersih, dan duduk di atas sejadah yang kita kasih keharuman. Nah, pada saat kita sedang merasakan kemesraan seperti itulah sesungguhnya yang paling penting itu. Setelah itu baru sambil berzikir. Pernah nggak kalian ketika berzikir, suara yang Anda ucapkan begitu, ketika telinga Anda mendengarkan, Anda merasakan bukan suara Anda? Pernah nggak? Dan ketika kita sedang berdoa dalam kekhusyuan, percayalah
Kalau sudah dalam keadaan khusus sekali, saya percaya tidak mungkin ada orang bisa mendengar apa yang kita ucapkan. La yasma'una minhu illa hamsa, hanya suara desah saja. Jadi kalau kita berdoa dengan suara keras pakai mikrofon, itu bukan berdoa, rentetan upacara. Jadi maksudnya beliau, teman-teman, yang saya tangkap dalam opini saya, bahwasanya sholat dengan tingkat kefokusan dan sholat dengan tingkat kehusukan yang kuat ya teman-teman ya, itu salah satunya adalah mulai kita tawajuh, mulai kita penerangan hati kita. Tinggal bagaimana kita kembali lagi, semuanya masalah apa yang beliau sampaikan di dalam tiap-tiap ceramah beliau, dengan satu catatan teman, semuanya adalah rasa, tapi menempatkan rasa itu sendiri ke dalam warna-warni wadah itu sendiri teman-teman. Lanjut. Ya, yang bacanya nggak ngerti meta apa, yang amini pun tidak paham. Itu latihan-latihan kepada peningkatan kita kepada sirri. Kalau kita hitung pada tingkatan sir kita, ketahuilah apalagi sir sampai sir saja, apa yang kita pikirkan dalam sir, malaikat pun sudah tidak mampu mengintainya. Hanya Allah yang mendengar. Sudah di luar kemampuan malaikat mendengarkan sir kita. Itu sudah masuk wilayah khusus. Jadi kalau seseorang sudah mencapai titik fokusnya, titik kekhusyuannya di dalam mencermati, memahami, memaknai, bahkan menghayati apa-apa yang ada di dalam hatinya, itu sudah mulai masuk ke dalam ruangan khusus intinya teman-teman ya. Kita lanjut. Ruangan itu bukan very important person, sudah very important person, double VIP. Very. Nah, di sini lah bahwa manusia statusnya lebih tinggi dari malaikat. Disinilah statusnya lebih tinggi dari malaikat. Jadi kalau kita sudah, apalagi 1 kali 24 jam teman-teman, kita melatih diri bukan hanya di sholat 5 waktu saja, tapi setelah sholat 5 waktu itu juga kita sama seperti itu tingkat kefokusannya, itu sungguh luar biasa. Tapi bagaimana caranya kita bisa mencapai titik fokus di dalam satu titik, baik di dalam pada saat kita sedang melakukan sholat ibadah atau pada saat kita sedang melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan itu tidak mungkin bisa dikupas di sini teman-teman. Disitulah butuh satu dimana face to face, atau kita bicara secara face to face ya, ketemu secara langsung. Sayangnya bagi teman-teman mungkin yang belum sempat bertemu kepada beliau, itu sangat disayangkan. Andaikan pada waktu itu beliau masih hidup ya teman-teman, secara kehidupan kenyataan harusnya kejar ilmu itu, dikejar teman-teman, sampai benar-benar mengetahui sesungguhnya rahasia apa yang sebenarnya yang perlu menjadi titik pedoman di dalam memahami kehidupan, sehingga kita mempunyai patokan di dalam berpikir, di dalam merasakan, di dalam laku lampah, di dalam pensifatan teman-teman. Tapi tidak ada salahnya kita belajar dikit demi sedikit, walaupun beliau sudah tidak ada teman-teman. Videonya seperti biasa, singkat, tepat, dan padat. Kita lanjutkan ke video selanjutnya teman-teman. Bila ada salah kata dan perbuatan ataupun ucapan pada diri saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.